Tanda-tanda hari kiamat semakin nyata. Banyak tragedi pilu yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah. Salah satunya adalah munculnya firqoh atau perpecahan antar umat Islam. Banyak hal yang mendasari asal-muasal konflik berkelanjutan ini dimulai. Di antaranya, sebab bedanya pandangan politik, keyakinan, akidah, dan lain sebagainya. Tidak jarang perbedaan itu menimbulkan tindakan pembunuhan dan pertumpahan darah. Peristiwa ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sang Nabi pernah menjelaskan bahwa kelak di akhir zaman nasib umat Islam akan berpisah pecah menjadi beberapa kelompok. Tidak hanya Islam saja, umat agama lainnya pun juga mengalami tragedi serupa, yakni pecah belah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa umat Islam kelak akan pecah belah menjadi 73 golongan. Sedangkan Yahudi dan Kristen akan pecah 71 atau 72 aliran atau golongan. Fakta ini sungguh mengejutkan. Pasalnya sabda itu telah nyata. Sudah banyak sekali aliran-aliran Islam yang bermunculan dengan cara beberapa perbedaan baru. Banyaknya fitnah di akhir zaman menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Perpecahan umat Islam sudah terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentang siapakah yang akan memimpin umat Islam. Kemudian, kepemimpinannya dilanjutkan oleh para sahabat Nabi dan menjadi khalifah Islam. Perdebatan mulai bermunculan. Namun, awal akar permasalahan terjadi di masa terakhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Pemberontakan terjadi di mana-mana, banyak golongan yang tidak suka dengan kebijakan kepemimpinan para khalifah Islam. Hal ini memicu konflik dan tragedi pemberontakan berdarah. Para sahabat Rasulullah yang kala itu tengah menjadi khalifah, akhirnya banyak yang menjadi korban pembunuhan. Di antara mereka adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang wafat setelah ditikam 3 tusukan oleh seorang budak yang bernama Abu Luluah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan wafat setelah ditebas oleh para pemberontak yang sangat bengis, dan hampir memenggal kepala Khalifah Utsman. Dan tragedi selanjutnya menimpa khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali wafat setelah ditebas pedang beracun oleh seorang Khawarij yakni Abdurrahman bin Muljam. Tragedi ini sungguh menyedihkan, pasalnya, berani-beraninya orang-orang biadab itu membunuh para sahabat dekat Rasulullah SAW. Konflik di akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menjadikan umat Islam terpecah menjadi beberapa aliran atau golongan. Ini semua akibat dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman yang sungguh mengerikan. Di antara aliran-aliran itu adalah Khawarij, yaitu golongan pembenci Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya dan menolak atas perdamaian tahkim. Faham yang diajarkan aliran Khawarij sungguh radikal, pasalnya, siapapun yang setuju atas perdamaian pihak Ali dan Muawiyah maka, dia dicap sebagai kafir. Dan siapapun yang sudah dianggap kafir, maka boleh dibunuh dan halal darahnya. Aliran yang kedua adalah Syiah. Aliran ini kebalikannya dari Khawarij. Aliran Syiah berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka sangat menghormati dan menyanjung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya secara berlebihan. Biadabnya lagi Syiah sangat membenci, melaknat serta mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Akidah Syiah sungguh menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasalnya syahadat dan adzan Syiah, ada tambahan lafal Ali sebagai wali Allah. Dalam sholatnya mereka juga menambahkan lafaz laknat kepada sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aliran ketiga adalah Mu'tazilah. Para pengikut aliran ini lebih memilih menggunakan akal sehat dalam beragama. Akidah sesat yang diajarkan Mu'tazilah adalah mereka menganggap bahwa, apabila seseorang berbuat dosa besar, maka tidak dianggap kafir dan bukan mukmin, namun ada di tengah-tengahnya. Mu'tazilah juga tidak mengakui adanya Isra, Miraj Rasulullah SAW ke atas langit, karena peristiwa itu tidak logis. Mereka juga tidak percaya siksa kubur, tidak percaya adanya hisab dan syafaat Rasulullah di akhirat. Aliran keempat adalah Murji'ah. Akidah aliran ini diantaranya menganggap bahwa orang yang berdosa tidak kafir, dan tidak lama di neraka. Aliran ini berseberangan dengan Khawarij. Aliran kelima adalah aliran Qadariyah. Aliran ini sungguh sedikit aneh.
Pasalnya para penganutnya tidak percaya akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah mereka menganggap bahwa manusia memiliki kuasa atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mereka menganggap bahwa Allah bukanlah yang menentukan atau menciptakan perbuatan manusia. Mereka menolak bahwa nasib itu yang menentukan Allah. Aliran keenam adalah Jabriyah. Aliran ini berkeyakinan bahwa setiap langkah perbuatan manusia merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Manusia hanyalah makhluk lemah yang tak berdaya. Paham aliran ini lebih cenderung kepada kepasrahan diri. Namun sayangnya, aliran ini justru menimbulkan kejahatan. Faham ini banyak dimanfaatkan para pejabat pemerintah untuk melakukan tindak kasus korupsi. Mereka meyakini bahwa, ketika mereka korupsi, itu semua bukan karena ulah mereka, tetapi karena sudah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Aliran yang ketujuh adalah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir 90% umat Islam di dunia beraliran Sunni termasuk umat Islam di Indonesia. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai aliran yang akan selamat di akhir zaman. Akidah Ahlus Sunnah sangat lurus, dan selalu mengikuti ajaran yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar agama yang dipakai dalam Ahlus Sunnah juga jelas yaitu selalu berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Berbeda dengan aliran-aliran sesat lain yang berjalan tanpa berlandaskan pedoman yang jelas sesuai syariat. Selain di atas sebenarnya masih banyak lagi aliran-aliran dalam Islam. Namun, perpecahan aliran tidak hanya dialami umat Islam saja, tetapi juga dialami oleh umat Nasrani dan Yahudi hingga saat ini. Inilah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Begitu besarnya fitnah akhir zaman ini, sehingga banyak bermunculan aliran-aliran sesat yang menyimpang. Dan seluruh pengikutnya akan masuk neraka. Hanya ada satu golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.